Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak, sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 2. Kemarin kita sudah membahas energi matahari. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu bersama. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Mari perhatikan teks berikut. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Lalu ada birama dan tanda nada yang menunjukkan satu ketukan. Mari kita pelajari lebih dalam. A. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan semakin tinggi. Di sini ada satu lalu ada titik di bawahnya, itu menunjukkan rendah. Kemudian yang tidak ada titik itu menunjukkan sedang. Dan yang titik di atas menunjukkan tinggi. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Contohnya seperti ini. Ya, coba kita perbesar. Nah, itu 4/4. Kemudian tanda 2, ada garis datar 2, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Pada lagu Menanam Jagung, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ya, kemudian ada ini. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satu contohnya dengan menggunakan kincir air. Amati di sekitarmu. Tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kakak. Di sini Ustadz akan memberi 2 contoh. Yang pertama untuk minum dan yang kedua untuk mandi. Dari gambar tersebut timbul pertanyaan, mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apa mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Mari kita jawab. Ya, mengapa anak tersebut minum? Karena haus. Mengapa anak tersebut mandi? Agar tubuhnya bersih. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ya, tidak bisa mandi dan minum. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Jawabannya iya, pasti. Air merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat beserta alasannya. Yang pertama, hak atas persamaan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi dengan hal yang wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan
tercatat dalam dokumen negara. Yang ketiga, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk atau kita singkat dengan KTP. Yang keempat, hak atas perlindungan. Setiap anak berhak untuk dilindungi baik secara fisik, psikis, dan moral. Hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa, maka ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya yang dalam hal ini nutrisi. Dan yang terakhir, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya banyak sekali hak dalam kehidupan masyarakat. Namun di sini Ustadz cuma menyebutkan 6. Amati gambar berikut. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Pekerjaan menjadi lebih berat dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Dengan menghemat air bersih, membuat ketersediaan air bersih tetap terjaga. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Ketersediaan air bersih akan cepat habis. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Jawabannya pasti kita harus melakukan seperti gambar A dan gambar B. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kakak carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat beserta alasannya. Di sini Ustadz sebutkan beberapa, silahkan dibaca sendiri. Coba kakak perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar 1, airnya tumpah-tumpah, dan gambar 2, orang yang sedang mencuci piring. Ustadz akan berikan contoh cara menjawabnya. Coba kita perhatikan, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Jawabannya sudah. Kemudian apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya belum. Selanjutnya silahkan kakak jawab sendiri. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Secara umum, hak adalah sesuatu yang kita terima, sementara kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kesimpulannya kakak, hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita telah memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah kakak, kita baca hadis Nabi tentang hak dan kewajiban. Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengannya maka berilah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kalian diundang maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat.
Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Ya, dan jika bersin lalu kemudian saudaramu mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Kemudian wa idza maridha fa'udhu. Jika sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Ya, fatba'hu atau fattabi'hu. Dan ketika meninggal maka iringilah jenazahnya. Baiklah kakak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita menutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.